Dengan adanya jalan ini meningkatkan mobilitas transportasi barang dan orang. Proyek NRIP ini menerapkan standar keselamatan jalan yang tinggi untuk pekerja dan pengguna jalan. Proyek NRIP ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Dengan populasi lebih dari 250 juta orang, Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan ekonomi termaju di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, dengan 17.000 pulau tersebar di area sepanjang 1,9 juta kilometer persegi. Hal ini membuat tersedianya sistem infrastruktur yang efisien menjadi sangat penting untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan negara. Dan tidak ada sistem infrastruktur yang lebih penting untuk negeri ini selain jaringan jalan. Indonesia ini banyak memerlukan pengembangan jaringan jalan, peningkatan jaringan jalan, supaya logistik semakin baik, ya, tingkat daya saing produk nasional kita semakin meningkat. Ya, NRIP ini merupakan satu proyek untuk meningkatkan sistem jaringan jalan, terutama jalan di kawasan yang kurang berkembang, yaitu di kawasan timur. UNRIP is a successful long-term partnership between Indonesia and Australia to deliver high-quality, long-lasting roads in eastern Indonesia. I've been involved in the program since early 2013. In that time I've seen UNRIP move from a project phase to project completion phase, and have personally witnessed the travel time benefits and road improvement and safety benefits it's delivering for locations across eastern Indonesia. Indonesia telah menyadari bahwa transportasi jalan adalah komponen utama dalam menyediakan konektivitas, akses, dan pertumbuhan bagi masyarakat. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan lebih dari 40.000 km jalan nasional membutuhkan berbagai upaya yang terkoordinasi dari ribuan orang untuk mengelolanya. Ini adalah tugas dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. NRIP itu adalah merupakan proyek untuk memperbaiki tingkat pelayanan maupun tingkat keselamatan jalan-jalan yang ada di Indonesia bagian timur. Jadi dampaknya terhadap road user itu sangat besar. Yang pertama adalah mobilitasnya bisa lebih tinggi karena kecepatannya lebih bagus. Kemudian tingkat kecelakaan juga kita bisa tekan. Indonesia ini cukup luas gitu ya. Jadi ada uniknya di tempat-tempat tertentu. Itu materialnya ada yang khusus, kondisi tanahnya ada yang tanah lunak, ada yang tanahnya baik, gitu, ada yang tanahnya ekspansi. Tentunya treatment teknisnya juga agak lain. Tapi paling tidak dengan pedoman ya yang ada, dengan project management yang ada, dengan hakikat membangun jalan yang bukan hanya fisik badan jalannya, tapi juga drainasenya, tapi juga landslide yang ada di kanan kirinya sebagai bagian dari ruang manfaat jalan. Ini menjadi satu pertimbangan di dalam pedoman dan dokumen kontrak yang dilaksanakan di jalan-jalan di Indonesia. AINRIP atau Proyek Peningkatan Jalan Nasional Indonesia Timur awalnya dicanangkan sebagai bagian dari kerjasama Australia dan Indonesia untuk mendorong pemulihan pasca tsunami 2004. Dengan bantuan dana pinjaman sebesar 300 juta dolar Australia, AINRIP dirancang untuk menghadapi tantangan dalam mengelola pengembangan proses dan prosedur manajemen jalan dan konstruksi di 20 lokasi utama di Indonesia Timur. UNRIP is the Australian Development Cooperation Program's single largest infrastructure investment, and it's also the centrepiece of Australia's support for infrastructure development in Indonesia.
INRIP, more importantly, is a genuine 10-year partnership between the governments of Australia and Indonesia to plan, design, deliver and evaluate and monitor road project improvements across eastern Indonesia. Australia is supporting INRIP for two reasons. The first reason is to provide long-lasting and high-quality roads to support economic growth and prosperity across eastern Indonesia. Second, and even more importantly, is the powerful demonstration effect that INRIP can provide to the Government of Indonesia to support the implementation of reforms in the way major road projects are planned, designed and delivered. INRIP adalah proyek pembangunan jalan yang dibiayai dengan AusAid, tapi menggunakan sistem Indonesia dan menghasilkan jalan yang baik dan berkeselamatan. Yang penting dalam program INRIP ini adalah semuanya menggunakan Indonesian system, menggunakan Indonesian unit cost, Indonesian contractors, Indonesian procurement system. Artinya sebetulnya kita bisa mengerjakan proyek-proyek dengan kualitas yang baik seperti ini, namun ini benar-benar diterapkan, diimplementasikan sesuai dengan rencana. Itu yang istimewa di INRIP ini. Ya, kalimat kunci untuk INRIP ini adalah adanya handling point. Itu yang pertama, ya. Memang kita harus sepakat disiplin untuk melaksanakan handling point ini. Tahapan pelaksanaan pekerjaan harus kita selesaikan sebelum kita melangkah kepada pelaksanaan yang berikutnya. Kemudian adalah TIFEC, adanya technical and financial audit consultant. Kemudian berikutnya adalah road safety audit yang harus dilaksanakan di awal proyek, dalam pelaksanaan proyek, dan pada akhir proyek. Hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk kita aplikasikan di proyek selanjutnya. Konstruksi pertama proyek INRIP dimulai pada tahun 2009. Dengan fokus untuk meningkatkan standar konstruksi dan pelaksanaan kontrak, INRIP telah berhasil memperbaiki cara kerja lama, di mana ketidakefisienan telah menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan jaringan jalan. Sebagai salah satu kontraktor proyek INRIP, beberapa tantangan yang saya hadapi, pertama spesifikasi dan holding point yang diterapkan secara penuh. Kedua, risiko biaya yang dihadapi karena pengawasan yang sangat ketat dari konsultan. Tapi yang kita dapatkan konstruksi yang sangat baik dari segi kualitas maupun dari segi penggunaan jalan. Sebagai pejabat pembuat komitmen, kami harus merealisasikan permintaan masyarakat berupa pasangan batu, akses road, dan saluran drainase. Hal itu harus kami realisasikan dalam kontrak. Program INRIP bertujuan untuk meningkatkan konstruksi sesuai dengan standar jalan internasional dengan memperkenalkan detail rekayasa desain atau DED. Kontrak FIDIK dengan satu orang konsultan ditunjuk sebagai engineer. Audit teknis independen. Audit keselamatan jalan atau pada tahap desain awal dan selama konstruksi. Dan juga monitoring dan evaluasi menyeluruh selama proyek berlangsung untuk menilai setiap hasil pekerjaan dan manfaatnya. INRIP mempelopori penggunaan upaya-upaya penjaminan untuk membantu proses pengadaan yang transparan, mengurangi dampak lingkungan dan sosial, mendukung pembebasan lahan yang adil, mendorong inisiatif anti korupsi, menyediakan pelatihan kesadaran HIV/AIDS untuk pekerja konstruksi sebagai persyaratan kontrak. Program INRIP dikelola oleh unit manajemen proyek di bawah Bina Marga dan didukung oleh tim monitoring dari Australia. Kerjasama ini bertanggung jawab untuk menentukan arah proses pelaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, memastikan tujuan proyek dapat tercapai dan sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Project management yang ada di INRIP ini terutama peran daripada konsultan yang cukup signifikan ya, yang tentunya konsisten dengan spesifikasi
dan spesifikasinya yang relatif tinggi untuk ukuran daerah-daerah di mana NRIP tadi diterapkan. Jadi ini pembelajaran untuk konsultan dan kontraktor nasional juga di Indonesia di dalam membangun jaringan jalan yang sesuai standar. Proyek pembelajaran yang kita dapatkan dari NRIP ini sebetulnya adalah bagaimana kita konsisten melaksanakan spesifikasi yang ada di dalam dokumen-dokumen tender ini. Jadi ini kita akan coba nantinya, dan ini juga sekarang sedang dalam pembahasan untuk memperluas penerapan metode manajemen yang dilakukan di NRIP ini akan dimasukkan di dalam bidding dokumen yang ada di proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN ke depan. Di dalam NRIP ini juga kita menerapkan sistem international FIDIC contract harmonize, di mana ini adalah hal yang baru. Di awal memang kita agak kesulitan untuk mengikuti apa yang diadakan di FIDIC ini, tetapi dengan adanya supervisi yang kuat dan kontraktor juga proses pembelajaran, selain itu juga bagi para project manager di sisi kita itu proses pembelajaran, akhirnya kita mendapatkan kualitas pekerjaan jalan yang baik. Since we are using the FIDIC rules, the standards are higher, and it is a challenge because the people are not familiar with that standards here. As a supervision consultant, we make effort to teach and to get a better quality. Now we are pretty much close to the end of the project. We think that the quality of the works is rather satisfactory. Selama lebih dari periode 6 tahun, AINRIP telah menyelesaikan 20 proyek konstruksi berskala besar yang terdiri dari 400 km jalan dan lebih dari 1.000 meter jembatan dibangun dengan kualitas yang sangat baik. The AINRIP partnership between Indonesia and Australia has experienced its fair share of ups and downs over 10 years. The results, though, in terms of reforms achieved and roads delivered, have been clearly worth it. The legacy of AINRIP is reforms to introduce better road standards, better road designs, but most importantly, better roads for communities across eastern Indonesia. Indonesia dan pemakai jalannya mendapatkan pengurangan waktu tempuh, pengurangan biaya pemakai jalan, keamanan yang lebih baik, sistem pelaksanaan konstruksi jalan yang lebih baik, dan jalan tahan lama dan berkualitas baik. Dulu itu kalau jalannya masih belum dibangun kayak ini, gelombang-gelombang, kita bawa penumpang itu ya kurang enak gitu rasanya, jadi kurang nyaman. Jadi sekarang ini syukur alhamdulillah, sekarang sudah enak. Lagi juga pun penumpang kita bawa anak kecil atau orang hamil, ya lumayan sudah syukur alhamdulillah. Dulunya jalan ini rusak. Sekarang dengan adanya akses jalan yang baik ini, usaha bengkel kami lancar. Sebelum jalan ini, bypass belum dimulai, jadi tanjakan di bawah itu sangat tinggi. Terus jalannya banyak yang rusak, berlubang-lubang. Tapi setelah diperbaiki, sudah bagus. Jadi trek besar, puso, bis, semua lewat sini sekarang manfaatnya. Nah, jadi 5-6 tahun yang dulu itu jalan ini belum diperbaiki, jalan ini sangat sepi Pak. Jadi belum ada lampu-lampunya. Trek juga jarang lewat sini karena sangat tinggi tanjakan itu. Tapi setelah diperbaiki, trek-trek besar, puso besar yang masuk dalam kota sekarang lewat bypass semua, jadi tidak menghambat jalan di luar lagi. Dulu waktu belum ada jalan ini, jarak tempuh yang biasa kita lalui dulu, waktu rusak, Sumba Bima misalnya, bisa menempuh sampai 8 jam. Sekarang adanya proyek Australia ini bisa mencapai 5 jam kami lari. Berlalu lintas sangat enak, menyamankan supir-supir yang ada di Sumbawa ini. Dengan adanya pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh NRIP yang ada di Kabupaten Bulukumba, mobilitas barang dari tempat produksi ke tempat pemasaran lebih cepat dan lebih bagus kualitasnya dan lebih dinikmati oleh masyarakat kami. Semenjak ada jalan ini, harga tanah lebih meningkat. Dulu tanah ini ada yang 2,5 juta per are. Tapi sekarang sudah jadi ada yang sampai 150, malahan ada sampai 200-an harga tanah sudah sekarang di sini. Karena ada jalan ini.
Ya dulunya gelap, sekarang sudah ada sampai lampu jalan itu. Jadi terang. Semua orang sering ini juga punya peningkatan. Buktinya ini sampai ada dealer, ada toko, ada bengkel, sudah banyak yang berkembang di sini. Pada tahun 2009, panjang Jalan Nasional Pulau Sumbawa itu hanya 64% mantap. Sisanya tidak mantap, yaitu 36% atau ekuivalen dengan 180 kilo. Tahun 2015, Jalan Nasional mantap di Pulau Sumbawa 99,9%. Ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Pembangunan yang dilakukan dalam proyek NRIP ini menghasilkan jalan yang berkeselamatan. Dari sisi konektivitas, jalan ini juga bagi masyarakat menghasilkan suatu aksesibilitas yang lebih bagus, ekonomi bisa bergerak lebih lancar, pengiriman barang dan orang itu bisa berjalan sesuai dengan pergerakan masyarakat sehingga bisa melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kita berharap NRIP ini bisa menginspirasi untuk hasil pembangunan jalan di Indonesia yang lebih baik. Bina Marga is already showing great interest and leadership in applying the lessons from INRIP and many of the management arrangements to other road projects being implemented by other development partners such as the Asian Development Bank and World Bank. Expanding the adoption of these management arrangements and reforms will be INRIP's greatest legacy. Achievement terbesar dari proyek ini kita improve design, improve implementation, kemudian improve safety. Dan ini merupakan sarana untuk pembelajaran, bukan hanya bagi staf Bina Marga di proyek, tapi juga untuk contractors dan konsultan untuk menghasilkan suatu quality of road yang lebih bagus, tingkat pelayanan dan safety roads lebih tinggi. Di dalam program NRIP ini kita itu belajar bagaimana untuk mengerjakan pekerjaan jalan itu sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam spesifikasi sehingga output yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Mulai dari tahap proses perencanaan, pelaksanaan, sampai akhir pemeliharaan itu harus sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan di dalam program pekerjaan jalan. Kita harapkan ini bisa kita terapkan di program-program kita lainnya di proyek-proyek APBN kita sehingga kualitas yang kita hasilkan di produk jalan seperti kualitas yang ada di NRIP sekarang. Banyak hal yang kita bisa dapatkan lebih baik daripada apa yang sudah pernah kita lakukan. Bagaimana supaya pengalaman ini, ya, pengalaman baik yang kita bisa dapatkan di NRIP bisa kita laksanakan, kita aplikasikan untuk the next project. Ya, itu mungkin tantangan buat kita semuanya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan jalan yang bagus dan aman untuk pengguna jalan. Melalui terlaksananya langkah-langkah penting dalam proses pengelolaan proyek ini, INRIP tidak hanya memberikan nilai tambah dalam pengembangan jalan di Indonesia, tetapi juga meninggalkan warisan abadi dalam meningkatkan proses pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan jalan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang.